Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Jasmine. Di video kali ini akan berisi tentang pembahasan mata kuliah pemrograman framework pertemuan ketiga. Itu melanjutkan pertemuan dua kemarin yang tidak sempat dibahas mengenai pembuatan controller. Selain itu ada penggunaan view, passing data ke view, menampilkan data yang dipassing terutama for dan for each. Yang terakhir penggunaan blend directive. Directive. Pertama kita ke pembuatan controller. Oh ya, untuk mempersingkat tuh, kita gabungkan aja pendemoannya kedua ini. Pertama kita buat dulu controller baru di new terminal. Kita kan perintah php artisan make controller, misalnya baru controller. Jangan lupa step-step resource yang membedakan basic dengan research. Sudah terbuat, kita klik close. Nah, di soal pertama untuk basic controller, kita disuruh membuat function dan jika diakses akan menampilkan informasi versi PHP. Kita buat di sini function, misalnya info, kemudian kita taruh misalnya param 1 di sini boleh. Kemudian echo boleh sih. Langsung aja. Ini perintahnya php info yang akan mengarahkan kita ke halaman info PHP. Kemudian kita garut. Di root ini sudah ada contohnya. Kita copy, kemudian kita cobakan aja. Nih di sini paste. Jadi di sini kita buat info param 1. Nah, ini karena nama controllernya beda. Jadi baru controller di sini info PHP tadi. Info aja. Oke, udah. Tapi kalau ini kita jalankan, ya, nih, target kelas baru controller does not exist, tidak tersedia katanya. Itu artinya kita harus mengimport dulu si controllernya dengan cara klik kanan, import class. Kemudian kita refresh, nah muncul. Tandanya berhasil. Inilah versi dari PHP kita. Kemudian di soal nomor 2, buatlah function jika diakses akan melakukan inskripsi menggunakan function hash pada parameter 1. Kita copy aja. Ini kita ke baru controller lagi, kita buat soalnya namanya juga kita buat apa ya, setelah enkripsi titik 2 berupa titik, kemudian ini functionnya harus kita gunakan versi 5.12, kemudian koma sini param 1 nilai yang akan kita inputkan. Jadi nanti parameter apa yang nilai yang kita inputkan tuh nanti dienkripsi sama dia. Kita ke output lagi. Di sini jangan lupa ganti ya param 1 baru controller. Jadi kalau kita runkan boleh Jasmine. Nah, setelah dienkripsi, hasil keluaran seperti ini. Soal nomor 3 adalah function yang juga diakses akan menampilkan neraca menggunakan function random, di mana range sesuai dengan angka yang diinputkan pada parameter 1 dan parameter 2. Jadi permintaannya di sini ada 2 parameter.
Kita ganti karakternya jadi Ica misalnya. Param 1 dan param param setelah misalnya kita buat angka baca sama dengan di sini kita gunakan function random. Dimana ini kita ganti namanya jadi param 1 dan ini param 2. Oke, kita ubah di rootnya. Diganti jadi baca misal param 1. Di sini tadi ada param 2 ya. Slice param 2. Ini ganti functionnya jadi kalau kita coba jalankan acak misalnya dari angka 1 sampai angka 10. Nah, kalau kita refresh ternyata akan acak render. Jadi rentangnya dari 1 sampai dengan 10. Oke, langsung kita ke research controller. Nah, di tugas yang ini nih, kita disuruh menentukan soal ini tuh harus di function yang mana gitu. Contohnya nomor 1, dan direct ke halaman daftar pegawai. Itu kan berarti dia di indeks atau halaman pertama. Dia tuh cuma untuk menampilkan aja gitu. Iko aja. Koma misalnya. Terus di rootnya kita buat tanpa parameter. Misalnya 1. Sini jangan lupa ganti jadi indeks. Kalau kita jalankan indeks. Oh ya, ada salahnya di sini. Kalau kita, nah, redirect ke halaman daftar pegawai. Soal nomor 2 adalah simpan pegawai dengan data nama. Kalau simpan berarti dia ke function store. Eko simpan ini. Jangan lupa untuk kasih di atas ini untuk manggil. Ini juga kan di seperti atas titik. Oke, ini param 1, param 2. Kalau kita belum itu tadi ya soal nomor berapa kita filternya ada 2 juga. Ini nama functionnya tadi store. Kalau kita run datang. Nah, simpan pegawai dengan dengan data nama Jasmine, alamat Batam. Soal nomor 3 adalah mengambil. Tidak ke function show param 1 seperti atas ke web
rootnya, kemudian copy aja, jumlah 3, parmnya cuma 1, ini ganti jadi 3, di sini fungsinya ada tadi show. Kalau kita panggil, tiga satu. Ngambil data pegawai ID. Oke, berhasil. Nomor 4, redirect sama seperti nomor 1, berarti dia ke index. Index. Kita timpa aja di sini. Redirect putih atas. Ada berapa barang? 1. Ke atas. Nah, di sini kita tambahin garam 1. Kemudian kita ke roots. Di roots kita copy aja yang ini. Kita ganti jadi 4. Garam 1 ini di index. Nah, dari kalimat perubahan data. Oke, soal nomor terakhir, hapus. Kalau hapus berarti fungsinya destroy. Destroy, kita echo. Hapus data param di atas titik, kemudian di sini kasih param 1. Di rootnya kita sesuaikan karena ada 1 tadi. Di sini jadi destroy. Destroy. Baik, hapus data pegawai yang memiliki ID 001. Selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang penggunaan field. Sebenarnya penggunaan field itu hanya menjelaskan tentang pembuatan field. Nah, cara klik kanan di file, soalnya simple form .flat .php. Nah, ya, hanya membuat itu field baru. Kemudian passing data ke view. Passing data ke view itu buat sebuah root yang mengarahkan ke home controller function index. Copy saja, berarti kita disuruh membuat sebuah controller baru di terminal php artis ini controller namanya tadi controller strip search ini tutup. Nah, di sini buat rootnya itu nanti kita ke root, paste aja. Nah, di index pada home controller di function index persiapkan data yang akan dikirimkan ke view ke dalam variabel array data. Nah, di sini di home controller tadi di bagian indeksnya kita copy. Ini dari sini aja dong. Nah, ini. Nah. Oke. Kemudian
Nah, yang perlu kita ingat nih, kalau di bagian sini nih, return view ini harus menyesuaikan dengan nama di file view kita. Kalau enggak, dia bakalan ada masalah gitu, ada errornya. Jadi menyesuaikan itu simple home, sini juga simple home. Perhatikan juga stripnya. Kemudian, simple home merupakan nama file yang ada pada research views simplehome.net.php. Pastikan menambahkan .net.php saat membuat file view. Itu lainnya kalau view. Kalau controller kan kita buat filenya itu kan harus disertakan juga controller di belakangnya. Misalnya kayak pegawai controller, home controller, menandakan kalau dia itu file controller. Kalau di view-nya harus ada .net.php. Nah, variable data merupakan array yang membungkus seluruh data yang akan dipassing ke view. Nah, ini kita disuruh salin kode berikut ke simplehome.php, lalu tampilkan data yang sudah di-prepare sebelum. Jadi home plate. Ini belum masih kosong, kita paste aja. Kemudian, cetak data yang dikirim dari controller dengan cara berikut. Nah, ini. Yang tadinya ini, kita paste jadi copy paste. Nah, misalnya gitu loh. Barangkali username sesuai dengan key pada array data. Nah, untuk manggil tadi kan udah terhubung ya. Terhubung tadi terhubung. Apakah kita sudah import? Ya udah diimport. Berarti kita tinggal pemakaian aja. Nah, Heroku itu dari mana? Heroku itu asalnya dari sini. Ini function index tadi tuh. Kan dipanggil tadi tuh nama variabel namanya, array-nya. Array-nya itu isinya adalah Heroku. Jadi tampilannya itu Heroku. Nih, menyesuaikan sama si ini tadi, si tampilan view. Tuh, dalam kontainer. Segini ya. Nah, jadinya dia gini. Heroku. Terus tampilan sebelumnya tadi ya, welcome to my app. Udah ganti jadi pakai variable username nya Heroku. Oke, kemudian tentang pengenalan Blood Directive. Blood Directive merupakan salah satu fitur Laravel yang mempermudah dalam penulisan kode PHP pada HTML agar lebih ringkas dan efisien. Fitur ini hanya bisa digunakan untuk file dengan penamaan sebagai berikut. Misalnya untuk cetak data. Nah, dia kan panjang nih sintaksnya nih. PHP echo variabel nama. Nah, setelah uh, setelah ini ada salah satu fitur Laravel yang mempermudah dalam penulisan kodenya atau Blade Directive ini dia jadi lebih efisien gitu loh. Cuman satu terus manggil echo itu diganti jadi dengan kurung kurawal 2 kali. Itu artinya echo dan diapit dari dengan si kurung kurawal itu terus di tengah-tengahnya variabel nama. Nah, untuk perulangan atau loop yang tadinya seperti ini panjang ada apa menggunakan perulangan for dan for each juga while menjadi seperti ini tampilannya lebih apa ya lebih mudah gitu codingannya lebih efisien juga dengan menggunakan si Blade Directive tadi this is user. Begitu juga dengan kondisi sebelumnya if count records sama dengan 1 I have one record. As if count records lebih besar dari 1, I have multiple records. And else, kondisi else-nya, I don't have any records. Records. Nah, setelah diubah, itu cuma dipakai if count record 1,
I have one record. Jadi dia tuh gak ada panggil si PHP-nya gitu. Jadi efisien lah untuk membuat codingan kita tuh tampilannya lebih ringkas. Itu kalau menggunakan Fiblat Directive. Oke, selanjutnya adalah implementasian for dan for each, pengulangan for dan for each. Contohnya, ini sudah saya buatkan di sini, buatnya di sini. Tapi di sini oke. Perbedaannya kalau pakai ya for, pengulangan for dengan variabel list pendidikan. List pendidikan. Ini. Nih. Tapi kalau setelah di sebenarnya for each dengan for, oh ya, for dengan for each itu bedanya apa? For each itu lebih apa ya, lebih singkat dari for. Jadi si variable list data itu dijadikan masukkan ke dalam variable row. Jadi yang kita panggilkan itu nantinya cuman si variable row yang sudah menampung nilai dari variable list pendidikan. Sedangkan kalau di for biasa itu ribet, ada perulangan kondisi 0, kawan ini segala macam. Nah, jadi for each itu lebih singkat gitu daripada for. Tapi ada lebih singkatnya lagi, yaitu menggunakan Fiblat Directive. Wah, nah, kalau kita run sebenarnya seperti ini. Sebenarnya sama, tapi Fiblat Directive ini dia lebih seperti mana pengertiannya. Salah satu fitur Laravel yang mempermudah dalam penulisan kode PHP pada HTML agar lebih ringkas dan efisien. Jadi dia for dan for each itu lebih singkat dan lebih efisien. Kurang lebih sama, cuman perbedaannya tuh di penggunaan kurung kurawal sih sebagai echo. Kalau di Fiblat Directive itu, kalau di biasa kan perulangan biasa kan dia manggil harus echo lagi atau lebih panjang, tapi kalau menggunakan Fiblat Directive itu dia lebih ringkas dan lebih efisien. Cukup sekian video kali ini mengenai materi pada pertemuan 3 mata kuliah pemrograman framework. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.